contoh, tertuju kepada Tuhan yang berbicara kepada Musa, tertuju kepada Tuhan yang berbicara kepada Yeskiel, tertuju kepada Tuhan yang berbicara kepada Adam, Nuh, ataupun yang lain-lain. Nah, dalam konteks dia menyamakan dirinya dengan Tuhan inilah, ketika dia mengatakan, ketika dia tidak pernah mengaku bahwasan aku adalah pencipta, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka orang Kristen berani menuhankan Yesus. Tetapi kalau Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka orang Kristen akan menolak. Nah, ini Anda harus pahami dulu. Alasannya orang Kristen menuhankan Yesus itu alasannya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan-Tuhan sebelumnya yang menyampaikan firman-Nya kepada para nabi. Itu alasan orang Kristen menuhankan Yesus. Itu jawabannya. Silakan. Ya, silakan Meme Bos memberikan satu pertanyaan kepada Bang Juma. Silakan. Baik. Iya, di dalam Islam itu bahwasan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Al-Ahzab ya, Al-Ahzab 21 itu bahwasan ikuti perintah Muhammad ataupun teladan Muhammad karena itu adalah perintah atau teladan yang terbaik. Artinya, ketika umat Islam mengimani ajaran Muhammad, sudah pasti mereka harus mengikuti perintah Muhammad. Bukan hanya perintah saja, tetapi teladan ya. Tetapi di sini mungkin saya membacakan perintah ya. Saya mengutip salah satu ayat, yaitu dari, bentar. Saya mengutip salah satu hadis dari Tirmidzi 1406 ya. Di sini diperintahkan bahwasan bunuhlah semua anjing. Nah, pertanyaan saya, pembahasan kita pada sore hari ini adalah konsep keselamatan. Konsep keselamatan artinya harus mengikuti perintah Tuhan dan juga perintah Nabi. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Juma, apa konsekuensi kepada umat Islam yang beriman dengan ajaran Muhammad, lalu mereka tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Muhammad berkaitan tentang bunuh anjing, yaitu di Tirmidzi 1406. Apa konsekuensi kepada umat muslim yang tidak membunuh anjing? Apakah mereka masuk neraka atau surga? Silakan. Ya, silakan Bang Juma, pertanyaannya jelas tentang membunuh anjing. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi hadits yang saudara bawa itu ya, saya sendiri tidak pernah kemudian membaca adanya perintah untuk membunuh seluruh anjing. Ya, justru di Islam itu anjing itu adalah hewan yang kemudian termasuk hewan untuk menjaga ladang, untuk berburu. Tidak ada itu perintah kemudian dikatakan seluruh anjing itu wajib hukumnya dibunuh. Itu nggak ada. Memang ada hadits yang mengatakan bahwa Rasul telah memerintahkan kepada kita untuk membunuh anjing. Ya, sampai kepada suatu saat datanglah seorang wanita Badui dengan membawa anjingnya, lalu ingin membunuhnya. Nah, begitu dia tahu adanya perintah Rasul sebelumnya, maka kemudian yang dikatakan di situ adalah anjing yang berwarna hitam yang kemudian lewat di depan orang yang lagi sholat. Jadi tidak semua anjing itu diperintahkan untuk dibunuh. Saya belum pernah membaca ada hadits ya yang kemudian memerintahkan untuk membunuh segala anjing. Itu nggak ada perintah itu. Nggak ada perintah. Justru kalau ada kemudian anjing yang menjilat bejana atau menjilat bagian dari umat Islam, dibersihkan, bukan dibunuh anjingnya. Anjing yang dibunuh itu yang membahayakan. Anjing yang kemudian mengancam jiwa manusia. Itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau anjing yang bermanfaat untuk berburu, menjaga ladang, menjaga rumah, itu nggak ada perintahnya. Jadi Anda mungkin salah mengutip. Kalaupun ada hadits yang Anda katakan itu perlu dikaji lebih jauh. Apakah kedudukan hadis ini adalah hadis sahih? Karena yang saya tahu, Allah memerintahkan kemudian untuk
membunuh anjing yang warna hitam ketika dia itu kita lagi sholat kemudian dia melintas. Gitu. Silakan. Silakan Meme Bos ditanggapi jawaban dari Bang Juma. Silakan. Ya baik, Bang Juma mengatakan bahwasan tidak ada perintah ya, tetapi saya akan bacakan hadisnya ya. Saya langsung ke narasinya saja ya. Ia berkata, yaitu Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat. Abu Isa berkata. Nah di sini perintah. Bang Juma mengatakan itu bukan suatu perintah, tetapi di sini sangat ditegaskan bahwasan ini perintah. Bunuhlah anjing semua yang berwarna hitam pekat. Nah, alasannya apa? Muhammad memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya ini harus membunuh anjing yang berwarna hitam. Nah, alasannya ini tidak dijelaskan Tuhan kepada Muhammad, tetapi Muhammad hanya mengatakan bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam. Nah, ini satu perintah kepada umat muslim. Karena topik kita ini adalah berkaitan tentang keselamatan. Sudah pasti ya, keselamatan itu sudah pasti harus kita mengikuti perintah-perintah para nabi, juga perintah Tuhan ya. Nah, di sini konteks perintah. Bagaimana nasib umat muslim yang mengimani ajaran Muhammad, lalu mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Muhammad, bahwasan bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam. Apakah orang tersebut masuk neraka atau surga? Kalau saya katakan bahwasan umat muslim tidak mengikuti perintah Muhammad atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti konsekuensi adalah neraka. Maka itu sudah saya katakan tadi. Kira-kira umat muslim yang mengimani ajaran Muhammad, kalau tidak mengikuti perintah Muhammad, konsekuensinya apa? Itu tolong dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya berikutnya. Di Bukhari 3109, di sini diperintahkan untuk membunuh cicak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira umat muslim tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan di sini, tidak membunuh cicak, apa konsekuensi kepada mereka? Apakah ketika mereka tidak membunuh cicak, apakah mereka masuk neraka? Apakah ketika mereka membunuh cicak, apakah mereka ini masuk surga? Nah, konsekuensinya itu tolong dijelaskan. Silakan. Ya, silakan Gurunda. Iya. Dijawab tanggapannya. Oke, baik ya. Jadi tanggapan berubah menjadi pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi gini, ini bukan perintah. Anda salah. Itu bukan perintah. Hanya dikatakan barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala. Jadi tidak ada perintah wajib untuk membunuh cicak. Itu nggak ada yang kayak begitu. Sama ketika Anda melihat di dalam penjelasan yang tadi ya terkait dengan perintah bunuh anjing, itu juga nggak ada perintah. Hadits, memang banyak hadits yang membahas tentang anjing warna hitam, banyak. Perintah membunuh seperti yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dihasilkan dari pembahasan Jabir radhiyallahu an, memerintahkan supaya membunuh semua anjing hingga anjing milik seorang wanita Badui yang saya katakan tadi. Nah, akan tetapi Rasulullah kemudian melarang membunuh anjing seperti itu. Artinya Rasulullah melarang membunuh anjing yang dipelihara, kecuali yang kemudian anjing galak, anjing liar yang membahayakan. Nah, terkait dengan hadits yang Anda bawa, itu ada kaidahnya. Bunuhlah anjing yang berwarna hitam polos dengan 2 titik putih di atas kedua matanya, karena itu adalah setan. Ini hadits yang perlu dikaji. Kemudian anjing yang dimaksud juga itu adalah anjing yang hitam yang memutuskan sholat. Artinya, sebagaimana sabda Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, sebaiknya dia meletakkan penghalang atau tabir di hadapannya, ya, supaya kemudian itu tidak apabila di hadapannya sudah ada tabir, sudah ada hijab, maka ketika sholatnya itu terputus oleh anjing hitam, maka kata Rasulullah, yakin dan percaya itu adalah
penampakan gangguan daripada jin atau setan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi pesan yang disampaikan di sini bukan pesan membunuh, tapi pesan yang gambarkan di sini adalah itu adalah setan, termasuk anjing hitam yang membatalkan sholat itu. Jadi tidak ada kaidah wajib bunuh anjing. Wah, nggak ada itu. Di Islam itu nggak terima yang kayak begitu. Atau wajib bunuh cicak, itu nggak ada. Cuma dikatakan barang siapa yang membunuh cicak, nah itu, maka sekali pukul pahalanya ada. Bukan berarti, wah tiap hari kita bunuh cicak ini kalau begini. Bukan begitu. Islam itu tidak kaku di dalam menjabarkan syariatnya. Saya kira begitu. Silakan. Ya, mungkin udah selesai ya sesi tanya jawabnya. Kita langsung masuk betel aja ya. Bagaimana kedua narasumber? Kita langsung betel aja ya. Yo, siap. Atau mau siap. satu lagi? Ya, berarti saya bertanya. Saya Iya, bertanya lagi berarti, Bang. Oh ya, berarti 2 sesi. Oke. Silakan kalau mau satu sesi lagi untuk tanya jawab, silakan. Silakan, Bang Juma. Dimulai pertanyaannya. Iya, jadi gini. Kalau di dalam ajaran agama Islam ya terkait dengan keselamatan. Tadi poin yang Anda tanya tentang perintah membunuh atau ajaran kemudian pahala membunuh cicak dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan ajaran Islam yang memang kedatangan beliau itu adalah memberikan jalan keselamatan. Makanya Al-Quran mengatakan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi tujuan kedatangan Rasulullah itu adalah mensucikan umat Islam. Mensucikan dengan cara-cara syariat. Ada hukum-hukum yang kemudian yang digunakan untuk mensucikan umat Islam itu. Seperti yang tadi, dengan berbagai macam kaidah di dalam penjabaran Islam itu melahirkan sebuah pengamalan, di mana pengamalan ini melahirkan sebuah penghapusan terhadap dosa-dosa. Sehingga umat Islam itu menjadi suci. Dan dengan sucinya umat Islam, maka mereka kemudian mendapatkan surga. Wa yuzakkikum. Mereka umat Islam ini akan disucikan oleh kaidah yang mengikuti terhadap apa yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya nabi-nabi terdahulu tidak menerima pengajaran kepada mereka bahwa Tuhan itu mengatakan dirinya sebagai pencipta alam semesta, memang tidak semua. Tapi semuanya itu diajarkan bahwa sampaikan kepada manusia tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mereka semuanya mengajarkan itu. Sehingga tidak ada satupun yang kemudian mengajarkan Tuhan itu akan menjadi manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Yesus itu datang kepada manusia, Bani Israel khususnya, dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Itu. Dia tidak mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi justru mengatakan dirinya bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan demikian, Yesus bukan pencipta, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang jadi masalah ini adalah kalian teman-teman Kristen yang saya kasihi, yang saya sayangi. Kenapa kalian menyembah esensi, di mana esensi ini adalah mengaku dirinya bukan pencipta langit dan bumi. Sementara yang mengaku pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Yahudi itu mengakui bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Sementara Tuhan kalian yang bernama Yesus itu mengaku bukan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, kalau hanya karena dasar Yesus mengklaim dirinya sama seperti Tuhan, saya katakan kepada saudara, Paulus juga mengklaim dirinya sama seperti Tuhan. Dan itu bisa saya buktikan. Lalu kenapa Anda tidak sembah? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mengaku sebagai pencipta langit dan bumi, tapi justru mengaku bukan pencipta langit dan bumi, sebenarnya Anda ini mau menuju kepada siapa? Kepada keselamatan seperti apa? Kepada kehidupan setelah kematian yang seperti apa? Karena Yesus justru mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Silakan.
Ya, silakan Meme Bos. Iya, baik, saya jawab Jawabannya. ya. Iya, pertama yang saya harus sangkal ya, Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya ataupun kepada orang-orang Yahudi bahwasan aku bukan Tuhan, tidak pernah. Dan Yesus juga tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang Yahudi secara universal bahwasan aku ini bukan Tuhan dan aku ini Tuhan. Tetapi di situ Yesus netral. Yesus tidak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka berkaitan dengan esensinya ya, berkaitan bahwasan dia Tuhan atau tidak, enggak. Secara lisan Yesus tidak pernah menyampaikan kepada mereka. Contoh ya, saya ulang sekali lagi. Yesus tidak pernah mengatakan kepada orang Yahudi bahwasan jangan engkau menyembah aku karena aku bukan Tuhan. Enggak. Yesus juga tidak pernah mengatakan kepada orang Yahudi, sembahlah aku karena aku ini Tuhan. Enggak. Dua-duanya Yesus tidak pernah mengatakan. Nah, lalu orang Kristen menuhankan Yesus, apa alasannya? Sudah saya katakan tadi. Alasannya itu adalah Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan yang berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Saya ulang sekali lagi ya. Alasan orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan yang berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Contoh, Tuhan berbicara kepada Nuh. Tuhan menyamakan dia dengan Tuhan yang berbicara dengan Adam. Lalu selanjutnya, ketika Tuhan berbicara dengan Abraham, Tuhan menyamakan dirinya dengan Tuhan yang berbicara dengan Adam. Nah, ketika di zaman Musa, Tuhan mempertegaskan lagi kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14-16. Apa kata Tuhan kepada Musa? Akulah YHWH, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakob, Tuhannya nenek moyangmu. Artinya aku sekarang yang berbicara dengan kamu itu sama dengan aku yang berbicara dengan nenek moyangmu dulu. Setelah zaman Musa, generasi berikutnya sama. Tuhan selalu menyamakan dirinya ketika dia berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, sampai di zaman Yesus demikian. Yesus juga mengatakan bahwasan, jikalau kamu tidak percaya, di Yohanes 8:42 ya, jikalau kamu tidak percaya bahwasan akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa kamu akan mati dalam dosamu? Iya, karena aku telah turun dari surga. Apakah ada nabi yang bisa turun dari surga? Enggak. Di dalam agama Abrahamik, satu ayat pun tidak kita temukan di dalam Torah, Perjanjian Baru maupun Al-Quran menjelaskan bahwasan ada nabi yang tinggalnya di surga, lalu diutus dari surga turun ke bumi. Enggak ada. Manusia satu-satunya yang turun dari surga hanyalah Yesus Kristus. Ketika dia sampai di bumi, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan-Tuhan sebelumnya yang berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Artinya di sini dia adalah Tuhan. Tetapi jika Yesus ketika berada di bumi, dia menyamakan dirinya dengan malaikat. Ketika malaikat berbicara kepada Bunda Maria, maka kami akan mengatakan Yesus adalah malaikat. Ketika Yesus berada di bumi, dia menyamakan dengan malaikat yang disebut dengan Lucifer menjadi iblis yang dicampakkan Tuhan dari surga. Maka kami akan mengatakan Yesus adalah iblis. Tetapi tidak. Ketika Yesus berada di bumi, apa kata Yesus? Aku dan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Jikalau kamu tidak percaya dengan perkataanku, lihatlah perbuatanku. Tetapi jikalau kamu melihat perbuatanku saja kamu tidak percaya, maka iblislah yang menjadi bapakmu, maka iblislah menjadi Tuhanmu. Kenapa kau menjadikan iblis sebagai Tuhanmu? Kenapa engkau menjadikan iblis sebagai bapakmu? Karena engkau tidak menangkap firmanku. Firmanku adalah perintahku. Ketika perintah ucapanku, kabar lisan yang kuucapkan kepadamu, jikalau kamu tidak menangkap, maka iblis menjadi bapakmu. Ini kata Yesus loh, bukan kata saya. Jadi Yesus sangat menegaskan kepada orang-orang yang tidak mendengar perkataan Yesus, maka dia telah menjadikan iblis sebagai bapaknya. Dia telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya, karena dia tidak menangkap firman yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Maka orang Kristen menuhankan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang paling terpenting adalah Yesus ketika hari terakhirnya dia menyampaikan kepada murid-muridnya ataupun memberi amanah kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada mereka? Yohanes 16:26. Apa kata Yesus kepada mereka ataupun apa pesan Yesus kepada mereka?
pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Dan terbukti orang Kristen sekarang meminta dan berdoa segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya perintah Yesus kami ikuti. Apakah kami harus mengingkari perintah Yesus? Enggak. Kami harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka ketika kami menjadikan Yesus Tuhan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Itu Anda harus pahami. Silakan. Silakan Bang Juma ditanggapi jawaban Iya, jadi dari Meme Bos. Iya, baik, makasih. Jadi gini, Saudara Meme Bos. Narasi yang kemudian Anda bangun itu untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dengan berbagai alibi yang Anda bangun, itu tidak sampai kepada taraf Tuhan. Itu hanya sampai taraf utusan Tuhan. Yang namanya Tuhan wajib hukumnya ngaku Tuhan. Nah, kalau yang dikatakan Tuhan itu seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, maka dia cukup berkata, jadi maka jadi. Itu baru Tuhan. Otoritasnya jelas gitu loh. Nah, begitu juga Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan itu hanya berkata jadi maka semua jadi. Hanya memerintah maka semua yang diperintahkan itu ada. Yesaya 55 nomor 11 juga demikian. Semua yang diinginkan oleh esensi tersebut, ketika dia ingin A, cukup dia mengatakan A, maka semuanya jadi. Tapi Yesus, Yohanes 12 nomor 49, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah perintah dari Tuhannya untuk ia katakan. Bagaimana mungkin dia duduk sebagai Tuhan pencipta alam semesta? Nggak bisa. Karena yang dikatakan Tuhan alam semesta itu seperti yang ada di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tanpa harus dia itu berunding, tanpa dia harus itu berembuk dengan Tuhan-Tuhan yang lain, atau menunggu kuasa dari Tuhan lain untuk dia kemudian berkata. Tetapi sekonyong-konyong ketika dia menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu jadi. Cukup dia mengatakan, kamu jadi. Kamu hamil. Kamu mati. Kamu hidup. Itu Tuhan. Sementara Yesus berkata-kata pun tidak bisa dari dirinya sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, sementara Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta, maha berkehendak. Itu baru dikategorikan Tuhan. Sementara yang Anda sembah itu ya serba kekurangan. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda bisa selamat? Tuhan Anda adalah esensi yang tidak memiliki kedudukan tertinggi, yaitu Nabi, Yesus, utusan. Mau sehebat apapun Anda membangun argumen untuk mendudukkan dia, saya katakan dia tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengaku sebagai ciptaan. Anda mengatakan dia tidak pernah mengaku bahwa dia bukan Tuhan. Buktinya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Orang sehat, Pak, itu sudah tahu, oh ini bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Orang yang berakal sehat pasti tahu dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak seperti itu adanya. Yang dikatakan Tuhan itu pasti mengatakan dirinya, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu yang dikatakan Tuhan. Seperti misalnya di dalam kitab Ulangan, Devarim 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi aku juga yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat terlepas dari tanganku. Dia mematikan, sementara Yesus dimatikan. Dia menghidupkan, sementara Yesus dihidupkan. Berarti level ini sangat jauh sekali. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu jauh sekali dibandingkan Tuhannya orang Kristen. Dimatikan, dihidupkan, tidak bisa berkata-kata seenaknya, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Ini Tuhan Anda ini mau kayak mana? Jadi kalau Anda mengatakan ada jaminan keselamatan dari sosok manusia bernama Yesus kepada saudara, saya katakan pikir-pikir lagi. Karena Yesus aja tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Contoh, di dalam Yohanes 5 ya, nomor 27. Dia diberi kuasa untuk menghakimi.
Kenapa diberi kuasa untuk menghakimi? Karena dia adalah anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Bapa itu Tuhan. Kehendak Tuhanku yang ada di surga. Sementara kehendak siapa Anda menuhankan dia? Atas kehendak siapa Anda menyembah dia? Kan bukan kehendak Bapa. Berarti keselamatan yang dijanjikan Anda, mimbar gereja kepada Anda, itu adalah keselamatan semu. Keselamatan tuyul, tukang tahayul. Saya kira begitu. Makasih. Meme Bos untuk menjawab tanggapan dari Bang Juma. Silakan, Meme Bos. Iya, baik, saya jelaskan ya. Kenapa Yesus ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bang Juma mengatakan, masa Tuhan tidak punya kuasa? Alasannya apa Yesus itu tidak kuasa? Nah, alasannya itu di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya di sini dia harus menjalani kehidupan dia sebagai seorang manusia. Kehidupan sebagai seorang manusia itu apa? Karena dia itu lahir di dalam Bani Israel, di dalam kalangan Israel. Apa saja yang dilakukan oleh umat Israel? Berdoa, ya. Dalam keadaan manusia dia berdoa, benar. Dia bersunat. Alasannya apa dia harus bersunat? Iya. Dia harus mengikuti tradisi Yahudi, benar. Jadi ketika Yesus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia yang lain, karena dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya sama seperti manusia. Sehingga dia membatasi kemahakuasaannya itu supaya apa? Supaya dia setara dengan manusia. Di sini sudah sangat dijelaskan bahwasan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada manusia. Supaya apa? Supaya sama dengan manusia. Nah, ini alasannya dia menjadi manusia dan kuasa dia terbatas karena dia merendahkan dirinya sama seperti manusia ya. Lalu berkaitan dengan ketuhanan Yesus, sudah saya katakan tadi ya. Di dalam Yesaya 4 dijelaskan, hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku sehingga kami sama. Konteks ayat ini ketika Bani Israel telah menjadikan dewa Baal dan dewa Nebo sebagai Tuhan mereka. Artinya mereka menduakan Tuhan yang berbicara kepada nabi-nabi. Maka Tuhan marah, maka Tuhan berkata kepada Yesaya, hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku sehingga kami sama? Jangankan engkau menyamakan aku dengan dewa Baal dan dewa Nebo. Engkau menyamakan aku dengan Allah SWT saja, kamu salah. Karena aku bukanlah dia. Jikalau engkau menyamakan aku dengan Tuhannya para pagan, kamu salah. Karena aku bukan dia. Karena dia bukanlah yang menyatakan keagungan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi akulah yang menyatakan keagunganku kepada nabi-nabi sebelumnya, bukan dia. Tetapi jikalau kamu menyamakan dewa Baal dengan dewa Nebo dengan saya, maka kamu salah. Kalau kamu menyamakan Allah SWT dengan saya, kamu salah. Hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Tidak boleh. Tetapi jikalau aku menyamakan diriku sendiri, maka itu benar. Kenapa aku harus menyamakan diriku sendiri? Ya, karena ketika di zaman Abraham, zaman Musa, zaman Nuh, zaman Adam, aku menyamakan diriku. Ketika aku berbicara kepada Nuh, aku menyamakan diriku. Ketika aku berbicara dengan Adam. Ketika di zaman Abraham, aku menyamakan diriku. Ketika aku berbicara dengan Nuh. Ketika di zaman Musa demikian. Dan selanjutnya sampai di Yesus. Maka ketika di zaman Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga dan akulah dia. Di Yohanes 8:24. Tetapi jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Karena aku yang telah berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Enggak. Jadi Tuhan yang dimaksud kategori di dalam Keluaran 6 ayat 14 tadi menyatakan jangan engkau menjadikan Allah-Allah lain sebagai Tuhanmu. Itu yang dimaksud Tuhan-Tuhan di luar daripada Israel. Artinya bukan Tuhannya para nabi.
Jadi kalau kamu menjadikan Tuhan yang di luar daripada Israel, berarti engkau telah menyekutukan Tuhannya para nabi. Engkau telah menyekutukan Tuhannya orang Israel. Engkau telah menyekutukan Tuhannya orang Kristen. Engkau telah menjadikan Allah-Allah lain. Tetapi di sini engkau hanya menyamakan bahwasan Tuhanmu dengan Tuhannya para nabi sama. Tetapi pada kenyataannya, engkau tidak menangkap firmanku. Kenapa kamu tidak menangkap firmanku? Ya, karena engkau telah menjadikan iblis sebagai bapakmu. Maka engkau tidak mengikuti perintahku. Silakan Bang Juma. Oh, udah habis kayaknya ini. Gimana, mau lanjut sesi ini atau kita masuk di sesi TikTok aja atau battle? Gimana Bang? Enggak, ini giliran yang ketiga, keempat giliran saya bertanya berarti Mas ini. Ini Bang Zuma kemana? Bang Juma ke Pental. Pental ya, sebentar. Tadi kan Bang Juma bertanya, saya menjawab, lalu saya bertanya, Bang Juma menjawab, lalu Bang Juma bertanya, saya menjawab mana. Sekarang giliran saya dulu. Oh ya, berarti satu lagi ya pertanyaan dari Meme Bos. Kita tunggu Bang Juma dulu karena dia ke Pental kayaknya. Ada Bang Juma, Bang, dinaikin. Ya, sudah. Oke, sorry, saya kepental tadi. Kok tiba-tiba ya? Ya, mungkin masalah jaringan, Bang. Enggak, langsung ini akunnya itu direpot. Oke, lanjut. Oh, lanjut Bang. Bos, pertanyaannya. Satu pertanyaan dari Meme Bos. Ini mungkin kita sudah sesi kedua, tapi yang terakhir ya, kita masuk sesi ketiga setelah ini. Silakan Meme Bos, pertanyaannya, satu pertanyaan, silakan. Oke, ini pertanyaan agak ekstrim, jadi teman-teman Muslim jangan ini ya, jangan sampai ini ya sakit hati ya, karena ini hanyalah sebuah perdebatan. Jadi di sini kami hanya tanya jawab ya. Ya, Cuman mungkin saya begini, karena ini kalau di TikTok kan agak-agak rawan ya. Jadi kalau bahasanya mungkin bisa dirubah ya pakai kata lain ya, gitu ya, yang lebih bagus karena TikTok ini agak-agak rawan juga ya. Ya, tetapi ya, kayaknya kurang ya, begitu paham ekstrim. Ya, kurang begitu ekstrim, kayaknya masih biasa kayaknya Mas. Ya, silakan. Ya, jadi saya harus mengulangi lagi bahwasan di Al-Ahzab 21 tadi, bahwasan memang teladan yang terbaik itu adalah teladan Muhammad ataupun perintah Muhammad ya. Artinya percaya kepada Muhammad itu sudah pasti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah pasti harus mengikuti perintah-perintah ya. Mungkin ini perintah yang agak sedikit bagi saya ya agak sedikit saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, tetapi mungkin Bang Juma yang menjelaskan. Hadis Nasai 44 ya. Di sini Muhammad memerintahkan ya. Hadis Nasai 44, masuk WC itu harus membawa 3 batu untuk cebok. Nah, artinya perintah Muhammad ini sudah pasti harus diikuti dong. Jadi kalau memang tidak diikuti berarti tidak taat kepada Muhammad dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ahzab 21 ya. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Juma, kira-kira umat muslim yang mengikuti perintah Muhammad ataupun mengikuti ajaran Muhammad, kira-kira mereka masuk WC tidak membawa 3 batu untuk cebok, kira-kira mereka ini masuk surga atau neraka? Silakan. Guru ndak Juma, silakan. Iya, oke. Jadi kita harus memahami dulu perintah itu bukan perintah sebenarnya. Ya. Ini adalah kaidah.
di dalam bersuci pada keadaan situasi tidak memiliki air dan jauh daripada sungai, lalu kemudian darurat, ya kan? Nah, maka solusi yang dipercontohkan kemudian itu seperti yang saudara bahas tadi, hadis yang Anda baca. Jadi Islam itu tidak kaku seperti yang Anda pertanyakan. Jadi ketika orang buang hajat, karena kemarin ada contoh yang diperintahkan, kemudian orang-orang Islam menggunakan batu, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ini ada asbabul wurudnya, ada sebab musababnya kemudian sehingga kaidah itu diperintahkan. Jadi bukan berarti saat sekarang ketika dilakukan seperti itu, maka hari ini juga kita akan melakukan hal yang sama. Tidak. Itu tidak seperti itu. Meskipun dalilnya di dalam hadis riwayat Ahmad ada, Nasai ada, Abu Daud juga ada. Di situ diterangkan apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat buang hajat besar, maka bersihkanlah dengan menggunakan 3 batu, karena sesungguhnya dengan 3 batu itu bisa membersihkannya. Ini keadaan darurat. Asbabul wurudnya coba Anda baca. Penyebab hadis ini apa? Itu karena darurat, bukan karena pada saat itu ada air, kemudian pada saat itu lapang dan seterusnya. Tidak. Ini dalam keadaan genting. Tidak ada air. Ya, entah itu dia dalam keadaan perang, entah itu dalam keadaan bencana alam dan seterusnya yang tidak memungkinkan manusia itu menemukan air. Maka solusi yang ditawarkan oleh Islam ya seperti itu. Daripada tidak cebok sama sekali atau dia membersihkan dengan tangannya sendiri. Nah, ini yang diberikan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Kalau Anda mengatakan perintah harus mengikuti Rasulullah, perintah yang dimaksud itu yang terkait dengan hal-hal yang menjadi rukun dalam suatu ibadah. Kalau ini kan bukan rukun ini. Ini bukan rukun. Rukun artinya sesuatu yang harus dihadirkan dalam satu prosesi ibadah. Ini bukan rukun. Ini hanya salah satu metode yang digunakan pada saat bersuci ketika kondisi darurat. Gitu. Makanya Anda tidak pernah menemukan itu ada umat Islam kemana-mana di rumahnya cuma ada batu, bukan. Saya kira begitu, saudara Meme Bos yang ganteng dan cantik jelita. Silakan. Meme Bos, ditanggapi jawabannya Bang Juma. Halo, Meme Bos. Ya, oke, ke mute tadi. Silakan ditanggapi. Ya, di Ibnu Majah 4 ini taat kepada Muhammad berarti taat kepada Allah. Berarti jika Bang Juma mengatakan demikian bahwasan itu bukan perintah, lalu alasan Bang Juma bahwasan itu dalam keadaan darurat. Berarti ketika orang masuk WC lalu airnya mati, berarti harus bawa 3 batu untuk cebok. Oke, itu masuk akal lah. Lalu bagaimana orang yang tinggal di rumahnya? Kalau keadaan darurat, mungkin taruhlah kita pergi ke luar, mungkin rumah tetangga air habis, itu masuk akal ya. Tetapi kalau di rumah apakah air habis? Kan tidak mungkin. Apakah di rumah juga kita harus mencebok pakai batu? Kan tidak mungkin. Itu yang pertama. Kalau Bang Juma mengatakan bahwasan perintah-perintah Muhammad itu tidak semua harus diikuti, berarti tidak taat dong kepada Allah SWT. Ibnu Majah 4:3 tadi kan sudah menjelaskan taat kepada Muhammad, taat kepada Tuhan. Apakah semua perintah-perintah Muhammad tidak boleh diikuti? Contoh, seperti perintah Muhammad di Abu Daud 8, buang hajat harus ke arah kiri dan kanan. Nah, kira-kira umat muslim sekarang melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Muhammad atau tidak? Abu Daud 8, buang hajat itu harus ke arah kiri dan kanan. Tidak boleh ke arah selatan, utara, timur, barat. Enggak. Tetapi harus ke arah kiri dan kanan. Lalu Abu Daud 9 juga demikian. Buang hajat dilarang menghadap 2 kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Mekah. Nah, sekarang pertanyaan saya ini begini loh, gampang. Enggak, saya belum bertanya, tetapi saya memaparkan dulu. Di Abu Daud 9 ini dilarang buang hajat menghadap Baitul Maqdis dan Mekah.
Kira-kira umat Islam yang tinggal di Indonesia ini, rumahnya sambur rabut, arahnya kemana? WC-nya entah kemana-mana, tidak ke arah timur dan barat. Konsekuensi kepada umat Muslim yang rumahnya ataupun WC-nya itu arah ke Mekah, kira-kira mereka ini diselamatkan atau tidak? Sudah pasti tidak selamat. Kenapa saya katakan tidak selamat? Karena mereka tidak mengikuti perintah Muhammad ataupun Al-SWT. Al-SWT sudah menjelaskan bahwasan buang hajat, berak ataupun kencing tidak boleh menghadap ke Mekah dan juga tidak boleh membelakangi Ka'bah, tidak boleh. Tetapi sudah ada aturannya. Kamu mau buang hajat harus arah ke kiri dan ke kanan. Kalau kamu tidak mengikuti perintah ini ya sudah berarti neraka. Banyak ayat yang mau saya paparkan di sini, banyak perintahnya di sini. Abu Daud 11 juga demikian, banyak. Nah, saya bertanya kepada Bang Juma. Di sini dilarang buang hajat itu termaksud kencing dan berak itu pertama tidak boleh membelakangi Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menghadap Ka'bah. Tetapi arah yang dijelaskan Tuhan kepada Muhammad, lalu Muhammad menjelaskan di dalam hadisnya bahwasan berak dan kencing yang benar menurut Tuhan itu adalah arah ke kiri dan ke kanan. Tidak boleh ke arah yang lain. Nah, pertanyaan saya, kira-kira umat Muslim yang tinggal di Indonesia, yang kencing berak tidak ada aturannya, yang kencing berak sembarangan ini, kira-kira mereka ini masuk surga atau tidak kira-kira? Silakan Bang. Iya. Silakan Bang. Jadi gini, Saudara Meme. Tadi saya katakan ya, bahwasanya kaidah-kaidah fikih seperti ini itu memang harus pendalaman materi. Anda harus ngerti tentang hadis. Jadi hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam itu tidak mengikat, tidak semuanya itu mengikat secara keseluruhan, harus diumpamakan. Kenapa? Karena hadis yang Anda bawa itu maksud daripada menghadap kiblat dan seterusnya itu adalah tanpa ada tabir, tanpa ada pembatas gitu. Nah, sekarang kalau di Indonesia orang menghadap kiblat kan pembatasnya banyak. Ada gedung-gedung. Yang dilarang di situ adalah menghadap atau membelakangi itu tanpa batas, tanpa ada halangan gitu. Hadis ini bercerita di pada tempat yang berbicara masa yang dulu, masa yang itu aja. Namun kemudian kami ya itu sebisa mungkin membuat toilet itu untuk tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Meskipun hadis itu membahas tentang masa lampau, masa yang ada pada masa itu. Gak boleh mereka kemudian menghadap kiblat, baik itu buang hajat besar maupun kecil, untuk kemudian menghadap ke kiblat tanpa ada perantara, tanpa ada batas yang kemudian yang menghalangi mereka. Kan dulu Ka'bah tidak seperti sekarang. Tidak ada gedung-gedung, tidak ada dinding-dinding yang menghalangi. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Bukan berarti umat Islam di Indonesia ini ya betul-betul gak boleh, hukumnya pokoknya gak boleh menghadap kiblat. Lah kalau sudah toiletnya sudah menghadap ke sana, ya dan tidak ada maksud kemudian untuk menista dan menghina, ya gak apa-apa, tidak masalah. Tapi sebisa mungkin umat Islam itu ketika mereka membuat tempat hajat agar jangan membelakangi dan menghadap kepada arah kiblat. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan hadis yang tadi, gitu loh Bang. Jadi kalau dibilang ketaatan, Anda harus pahami bahwasanya ajaran Islam itu tidak serta-merta kemudian seperti yang Anda pahami. Contoh misalnya, perintah sholat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, apakah kemudian sholat itu sudah menjadi suatu kewajiban pada masa itu? Belum. Tapi Rasulullah sudah laksanakan. Karena belum ada kemudian kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka yang utama dan paling utama diajarkan kurang lebih 13 tahun itu masalah akidah dulu. Sholatnya belakangan. Jadi kita umat Islam itu tidak kaku-kaku amat bahwasanya harus jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, ya. Tetapi harus menghadap ke timur atau menghadap ke barat dan seterusnya. Itu enggak seperti itu yang Anda pahami itu. Oh harus begini, harus begono. Enggak. Harus pakai batu 3 pada saat buang air, pada saat buang hajat. Tidak.
itu hanya berbicara temporer, masa lampau, masa itu. Tidak kemudian membicarakan satu kewajiban mutlak harus seperti itu, tidak. Ini yang perlu saudara pahami. Ya. Jadi kita umat Islam itu tidak sekaku yang Anda katakan. Lain cerita kalau memang hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, maka tidak ada kata pengecualian. Wajib ya wajib. Nggak bisa tidak dilakukan. Ya. Harus ditinggalkan yang wajib ditinggalkan, harus dilaksanakan yang wajib dilaksanakan. Itu Islam. Makanya ada kaidah-kaidah wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram, sunnah dan seterusnya. Itu ada dalam Islam. Makanya itulah jalan keselamatan itu begitu. Ada kaidah-kaidah, ada rambu-rambu untuk mendapatkan keselamatan harus mengikuti rambu-rambu ini. Tapi kalau ada agama yang Tuhannya pun tidak pernah ngaku sebagai pencipta dan bumi, menganggap dirinya ada jaminan keselamatan, wah itu tanda tanya besar. Silakan. Ya, silakan. Mungkin udah selesai ya untuk sesi ini ya, sesi tanya jawab ini. Kayaknya udah habis atau gimana itu? Iya, udah selesai. Kita masuk di ini atau gimana? Gimana, Bang? Betel aja. Iya, Betel aja. silakan. Betel silakan. Ya, silakan. Tapi jangan terlalu lama ya, saya aja. soalnya 20 menit lah. Ya, 20 Karena menit. sekarang kita sudah jam 5, iya. Iya, silakan Bang. Ya, dimulai betelnya. Iya, baik. Oke, diingatkan ya Bang, nanti 20 menit ya, maksimal 25 menit lah. Siap, Guru Ndak, siap. Silakan. Oke, kembali ke tadi saudara Mimi. Keselamatan itu tergantung daripada konsep Tuhan. Ya, kalau yang kayak tadi yang Anda bawa itu kan kaidah-kaidah sunnah yang kemudian berada di lapis bawah hadits. Ya, bukan Al-Qur'anul Karim yang menjadi penjabaran. Kami di Islam itu seperti yang Anda katakan tadi, Tuhan Anda seperti ini. Islam, Tuhannya Islam dan juga Tuhannya Israel itu selalu berada di tempat yang tinggi. Ya. Makanya dikatakan subhanahu wa ta'ala. Ya, maha suci, maha tinggi. Sama seperti yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang kami sembah itu wujudnya maha tinggi dan dia bertahta di atas tempat yang tinggi. Mazmur 92 nomor 8 nomor 9. Nah, yang saya pertanyakan ini, Tuhan Anda yang mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi manusia, ini konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Ada Tuhan yang merendahkan diri, ada Tuhan yang mengosongkan diri. Ini konsep yang Anda terima dari mana? Silakan. Iya, berkaitan tentang tinggi itu dalam konteks keberadaannya ataupun identitas. Identitas yang dimaksud itu di surga. Surga itu adalah tatanya Tuhan, artinya surga itu adalah tata yang tertinggi di dalam kekristenan. Artinya keberadaan ataupun tempat ataupun ruang yang tertinggi itu adalah surga. Di situ tempat tatanya Tuhan, ya benar. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa dia sedang berada di tata yang tinggi, ya benar. Karena surga tempat tatanya itu benar. Tetapi Anda harus pahami dulu, bahwasan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Kristen itu, Tuhan yang absolut. Artinya Tuhan yang maha kuasa. Dan maha kuasa Tuhan yang kami imani itu tidak terbatas. Maka di dalam kitabnya Musa menjelaskan bahwasan Tuhan itu turun ke bumi. Bukan seperti Allah SWT yang bersembunyi dan terus bersembunyi, tidak akan pernah menunjukkan identitasnya. Enggak. Tuhan yang kami imani itu, ketika kami mengakui bahwasan Tuhan kami itu maha kuasa, ketika kami mengakui Tuhan kami itu absolut dalam konteks kemahakuasaannya, ya keabsolutan tersebut harus dibuktikan. Untuk membuktikan keabsolutan Tuhan kami tersebut, ya dia bisa menjadi manusia. Bisa menjadi awan, bisa menjadi api ketika di zaman Musa. Bisa dia turun ke bumi, bisa. Keluaran 19 ayat 9. Di situ Tuhan turun ke bumi dalam berupa awan. Jadi kalau Anda menyamakan bahwasan Allah SWT yang kami imani dengan Tuhannya orang Israel itu sama, selalu berada di tempat yang tinggi, enggak, salah itu. Yang benar adalah Allah SWT yang terus bersembunyi dan tidak akan pernah menunjukkan identitasnya, benar.
Tetapi Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya para nabi yang kami imani, dan juga Tuhannya orang Kristen itu menunjukkan kemahakuasaannya itu kepada nabi-nabinya. Jadi Tuhan yang kami imani itu untuk membuktikan kebenaran itu, dia menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya dengan cara menjadi api, awan, ataupun manusia, dia turun ke bumi untuk menyatakan keagungan kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya umat manusia yakin bahwasan dia adalah absolut, ataupun kemahakuasaan dia tidak terbatas. Benar. Tetapi kalau Bang Juma menyamakan Allah SWT dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen, saya katakan salah. Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristen, itu Tuhan yang absolut, yang bisa menyatakan keagungan dalam konteks ekstensi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus bersembunyi sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, Allah SWT itu sifatnya itu bersembunyi dan tidak akan pernah menunjukkan identitas. Kenapa saya katakan Allah SWT tidak pernah menunjukkan identitas? Ya, identitas Allah SWT tidak ada. Pertama, ketika kami bertanya, apa identitas Allah SWT? Keberadaan di mana? Enggak ada. Hakikatnya apa? Identitas yang berikut? Enggak. Dia itu zat yang tidak bisa diukur oleh manusia dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi ketika ditanya Tuhannya orang Kristen, identitasnya jelas. Tuhanmu di mana? Tuhan kami di surga, tetapi dia bisa turun ke bumi untuk menyatakan kebesarannya. Apa hakikatnya? Hakikat Tuhan kami adalah roh. Siapa namanya? YHWH yang menyatakan kebesaran di dalam diri Yesus Kristus. Itulah Tuhan kami. Jadi kalau mau menyamakan Allah SWT dengan Tuhannya para nabi atau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya Kristen, ini sangat keliru. Salah besar. Tuhan kami Tuhan yang tidak bersembunyi, tetapi Tuhan kami selalu menyatakan keagungan dalam konteks ekstensi. Berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh Bang Juma. Jauh. Tidak bisa disamakan itu ya. Tuhan kami mempunyai identitas yang lengkap, tetapi Allah SWT tidak punya identitas. Kenapa saya katakan tidak punya identitas? Ya karena dia tempat tatanya tidak jelas. Hakikatnya tidak ada. Kenapa saya katakan tidak punya identitas? Ya benar. Tidak punya hakikat. Tidak punya keberadaannya. Berbeda ya. Silakan Bang Yuma. Iya, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya maha tinggi, berada pada tempat yang tinggi. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Ya, lam yalida walam yulada. Itu Tuhan yang benar itu seperti itu. Sementara Tuhan yang Anda sembah itu adalah manusia, kan gitu. Dan dia tidak pernah menyatakan diri sebagai pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah menyatakan diri sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa. Berbeda dengan Tuhan yang kami sembah. Yang Islam sembah dan Yahudi sembah itu sama. Sama-sama menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba. Jadi Allah ketika menyatakan diri itu melalui perantaraan wahyu, perantaraan penglihatan, perantaraan malaikat, dan itu dialami. Dan itulah yang kemudian kami katakan, kami beriman kepada para nabi. Kenapa? Karena Tuhan yang menyatakan diri kepada mereka itu adalah Tuhan kami. Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itulah yang kami sembah, bukan Tuhan lain. Makanya dikatakan Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Dan itu dia dikatakan juga di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan di luar akulah Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Ya itulah yang kami sembah, yang kami sebut sebagai Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci. Sebagaimana dia menyatakan diri dalam Mazmur 92 nomor 8, Mazmur 92 nomor 9. Lalu kemudian dikatakan Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang maha tinggi, bertahta juga dia atas tahta yang tinggi, singgasana yang tinggi. Sementara Tuhan Anda lahirnya saja di kandang binatang. Mohon maaf ini. Dinetein sama ibunya, dimandiin, diceboin, disuapin. Lalu kemudian besar, disapi, diasuh dan seterusnya. Lalu kemudian mati, dibunuh oleh manusia. Jauh. Dan ketika dia datang, dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku sebagai sang Khalik, pencipta alam semesta. Nggak pernah.
Karena itulah kemudian kalau yang Anda katakan jaminan keselamatan itu ada, Yesus ketika ia datang hanya menjamin keselamatan kepada mereka yang mengakui dirinya sebagai cukup hanya utusan Tuhan. Sementara Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Nah ini masalah ini. Masalah, jangan sampai nanti Anda malah yang ada bukan jangan sampai, yang ada nanti Anda akan kecewa. Kenapa? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Di Matius 7 itu dikatakan begitu. Yesus itu akan mengusir orang-orang yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan nama Yesus. Artinya orang-orang ini sudah ada pada taraf keimanan, kepercayaan, keyakinan yang PD-nya pede-pede amat. Tapi apa? Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena Anda mendudukkan dia bukan pada porsinya. Tuhan yang benar itu seperti yang kami sembah, yang disembah oleh Bani Israel dan juga Bani Ismail, yaitu esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Sementara Tuhan Anda, maha sucinya di mana, maha tingginya di mana? Silakan. Iya, terima kasih ya, paparan Bang Joma sangat luar biasa ya. Baik, saya sudah mengatakan tadi, Tuhan yang saya iman itu absolut. Kemahakuasaan dia itu tidak terbatas. Lalu Anda menyamakan, oh Tuhannya kami juga sama seperti Tuhannya para nabi. Enggak, sudah saya katakan dari tadi. Tuhannya para nabi itu ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia barengin dengan ekstensinya. Apa sih ekstensinya ini? Perbuatan. Perbuatan yang nyata yang dilihat oleh orang Yahudi secara langsung. Contoh, ketika orang Yahudi mengeluh kepada Musa, Musa, mana Tuhan itu, tunjukkan kepada kami. Maka Tuhan dengar. Maka apa kata Tuhan kepada Musa? Di Keluaran 19 ayat 9. Ya sudah kalau begitu. Aku akan turun dalam berupa awan. Supaya maksud apa? Supaya maksud mereka mendengar ketika aku berbicara dengan engkau. Supaya mereka senantiasa percaya kepada engkau selama-lamanya. Nah artinya Tuhan yang kami imani, yang kami sebut sebagai absolut, maha kuasaan tidak terbatas ini, dia bisa menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya. Dia turun ke bumi untuk menunjukkan kebenaran kepada ciptaannya bahwasan saya ini tidak berbicara kosong, tetapi ada bukti. Lalu Anda mengkomparasikan antara Tuhan para nabi dengan Tuhan yang Anda sembah, bahwasan oh Tuhan kami juga maha kuasa. Maha kuasa seperti apa? Tuhan yang Anda sembah itu bersembunyi dari dulu sampai sekarang, tidak akan pernah menunjukkan identitas kepada ciptaannya. Apakah ini patut dipercaya? Tuhan kami ketika dia menjelaskan bahwasan dia adalah maha kuasa di Kejadian 35 ayat 11, aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Iya, dia barengi dengan perbuatan, dia tunjukkan ekstensi kepada ciptaannya bahwasan ini loh. Ketika aku mengklaim bahwasan aku adalah maha kuasa, aku tunjuki kepada kalian. Aku datang berupa awan, berupa api, dan aku bisa menjadi manusia. Ketika Yesus berada di bumi, apa kata Yesus? Aku telah keluar dari Allah, aku turun dari surga. Yohanes 1:14, untuk menjadi manusia. Supaya apa? Supaya melakukan karya keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Ini adalah Tuhan yang absolut, yang mempunyai maha kuasa, yang bisa menjadi manusia, bisa menjadi api, bisa menjadi awan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda imani dalam konteks maha kuasanya tidak terbatas, tidak mungkin. Tuhan kami itu maha kuasa, dia bisa menunjukkan eksistensi. Apakah Tuhan Anda demikian? Enggak. Di dalam Sahih Muslim 1261, Allah SWT setiap malam itu turun ke langit bumi. Setiap malam loh. Dalam sepertiga malam. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Sepertiga malam ini. Rupanya dari jam 8 dari Isya, 8 malam sampai ke jam 11 malam. Jam 11 malam sampai ke jam 2. Nah, jam 2 sampai ke fajar terbit. Nah, menjadi pertanyaan saya. Allah SWT turun ke langit bumi ini dalam konteks apa? Ternyata dalam konteks untuk mengabulkan permohonan-permohonan umatnya. Jadi Allah SWT, kalau dia berada di atas arsy, dia tidak akan bisa mengabulkan permohonan-permohonan daripada ciptaannya, tetapi dia harus setiap malam turun ke atas langit, ke bawah langit bumi. Nah, di sini baru dia mendengar keluhan-keluhan dari umatnya supaya dia mengabulkan. Kalau dia bertata di atas arsy atau berada di tempat yang tinggi, dia tidak akan bisa mengabulkan, maka dia harus turun. Mungkin teman-teman muslim yang ada di sini yang sedang menonton berpikiran bahwa saya berbohong. Buka Sahih Muslim 1261. Di situ konteksnya Tuhan turun ke langit bumi dalam konteks untuk mengabulkan permohonan-permohonan umat-umatnya.
Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak perlu dia turun ke langit bumi. Cukup saja bertata di atas arsy, tempat yang tertinggi, dia akan bisa mengabulkan permohonan-permohonan umat-umatnya. Berarti dalam konteks ayat ini, Tuhan yang Anda iman ini bukan Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa tidak perlu turun. Cukup bertata di atas saja, selesai. Silakan. Iya, jadi pernyataan saudara, kalau Maha Kuasa dia tidak perlu turun. Nah, ini Anda kejebak dengan konsep Tuhan manusia yang bernama Yesus itu yang turun mengosongkan diri. Menjawab pernyataan sendiri bahwa Tuhan jika dia Maha Kuasa maka dia tidak akan turun. Jadi begini saudara, Allah itu maha berkehendak, dia Maha Kuasa. Jadi untuk apa dia inkarnasi? Anda mengatakan Tuhan Anda ya bisa segala-galanya, tidak terbatas. Loh, Tuhan Anda Yesus berkata pun dia terbatas, berbuat pun dia terbatas. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Karena ketika dia menjadi manusia, maka otoritasnya sebagai Tuhan itu hilang. Sementara yang dimaksud Tuhan itu selama-lamanya kekal. Tuhan tidak pernah kehilangan otoritas sebagai Tuhan. Nah, Yesus 33 tahun menjadi manusia. Berarti kalau dia ini adalah Tuhan yang Anda maksud, maka Tuhan Anda kehilangan otoritasnya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam dimensi manusia. Sebagai manusia, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itulah dia bukan Tuhan. Selama orang itu masih menggunakan akal sehatnya, bukan karena iman, maka orang itu tidak mau menyembah manusia yang terbatas seperti ini. Nah, ini hal yang kemudian perlu Anda pahami, bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak perlu turun di atas muka bumi, ya celakalah Anda. Karena ternyata Tuhan Anda katakan turun menjadi manusia gitu loh. Itu yang harus Anda revisi kembali pernyataan saudara, ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang betul-betul keliru yang diperjuangkan Bang Zuma selama ini, bahwa Tuhan itu nggak mungkin menjadi lemah, Tuhan itu nggak mungkin menjadi makhluk. Karena itulah kemudian tinggalkan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia sehingga dia lemah. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara bahwa Tuhan kami itu turun, ya, yang perlu saudara pahami, Tuhan itu maksud daripada kata turun di situ, itu bukan berarti wujudnya, bukan berarti adanya gerakan dari atas ke bawah, bukan berarti Allah itu bergerak dari arsy turun ke wilayah dunia, bukan. Tapi yang umat Islam pahami adalah itu adalah pengampunannya, kemuliaannya, keridaannya. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga orang-orang yang taat beribadah, mereka melakukan kemudian pertemuan dengan Tuhannya itu pada malam, sepertiga malam. Pada saat orang semua lagi nyenyak tidur, beliau, orang-orang yang bertakwa ini, yang para ahli ibadah ini, kemudian bangun pada sepertiga malam itu untuk kemudian mendekatkan kepada dirinya kepada Allah. Karena pada jam-jam seperti itu, Tuhan kemudian maghfirahnya itu, ridhanya itu, ya, itu lagi dekat-dekatnya kepada manusia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di saat manusia pada lalai, di situ justru ada hamba-hambanya yang taat bangun dari tidurnya untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, Rabb samawati wal ard. Dan itu tidak semua orang bisa lakukan. Makanya Tuhan sengaja menyampaikan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadits bahwasanya Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu bergerak dari tempat yang tinggi mendekat ke bumi, itu keliru, salah pemahamannya yang harus diluruskan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi leher umat manusia.
Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi kalau ada hadits seperti itu, ya itu bukan berarti Tuhan itu datang mendekat layaknya makhluk. Yang dimaksud di situ adalah kasih sayang Allah. Di situ adalah maghfirah Allah, pengampunan Allah, keikhlasan manusia untuk taat kepadanya di sepertiga malam, sholat tahajud, ya, membaca Quran pada saat itu adalah saat-saat di mana Allah melihat bahwa ada sisi di hambanya ini yang kemudian memperhatikan keselamatannya dengan cara kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Nah, makanya kami dalam ibadah itu kami istilahkan mendekatkan diri. Jadi kami mendekatkan diri kepada Allah itu artinya kita lagi sedang ibadah. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian kembali kepada tema kita tentang keselamatan yang tadi. Ya, kalau Anda mengatakan Tuhan Kristen itu tidak terbatas, faktanya Yesus terbatas. Untuk tahu musim ara aja nggak tahu dia. Hari kiamat dia tidak tahu. Nah, keselamatan apa yang kemudian Anda gadaikan terhadap konsep Tuhan yang dijajakan oleh orang Romawi dan juga orang Yunani kepada Anda sehingga Anda begitu cinta terhadap pengajaran penyembahan terhadap sosok manusia Yesus yang tidak bisa ngapa-ngapain? Silakan. Ya, baik ya. Silakan Meme Bos, mungkin kita udah dekat ya waktunya Bang Juma. Kita di Makassar udah jam 5 Iya, lewat benar. ya. Jadi gini Meme Bos, silakan ditanggapi dari Bang Juma yang tadi. Sekalian closing ya. Nanti baru Bang Juma juga closing. Gitu ya Meme Bos ya. Oke, Silakan, saya tangkap. Yuk. Ya. Baik. Kenapa saya katakan Tuhan saya turun? Bukan berarti Tuhan saya turun, Tuhan saya tidak maha kuasa. Tetapi ketika Tuhan turun itu dalam konteks ekstensi. Tuhan saya itu goib. Lalu bagaimana mungkin manusia yang mempunyai akal ini mau beriman kepada Tuhan yang goib, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia? Maka untuk membuktikan kebenaran bahwasan Tuhan saya itu ada dalam konteks ekstensi, dia turun ke bumi untuk menjadi manusia, menjadi api ataupun awan. Menjadi manusia, menjadi api ataupun awan bukan berarti dia tidak maha kuasa, enggak. Tetapi dalam konteks ekstensi untuk membuktikan keberadaan bahwasan saya ini ada, bukan omong kosong. Maka saya katakan tadi, Tuhan yang saya imani itu Tuhan yang maha kuasa. Ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah maha kuasa, dia buktikan dengan perbuatannya. Ekstensinya dia tunjukkan kepada ciptaannya. Supaya apa? Supaya ciptaannya tersebut percaya. Tidak mungkin manusia yang mempunyai akal percaya dengan perkataan para nabi. Contoh, ketika Musa mengklaim kepada orang Israel bahwasan saya telah berbicara dengan Tuhan secara langsung dan saya telah melihat Tuhan dalam berupa malaikat ataupun awan. Apakah orang Israel yang mempunyai akal ini, pada zaman itu orang Israel ya, bukan orang Kristen belum ada. Apakah orang Israel yang mempunyai akal ini, apakah mau menerima begitu saja? Enggak. Mereka akan tolak. Mereka akan mengatakan kepada Musa, Musa engkau jangan jadi pembohong di sini. Jika memang benar-benar Tuhan itu berbicara kepada kamu, lalu kamu mengatakan Tuhan itu goib, tidak bisa dijangkau oleh manusia, dengan cara apa Tuhanmu itu tunjukkan kepada kami bahwasan dia ada? Maka ketika Tuhan mendengar keluhan daripada orang Israel, maka Tuhan membuktikan kepada Musa, maka dia mengatakan kepada Musa di Keluaran 19 ayat 9, lama-lamanya mereka senantiasa akan percaya kepada engkau. Supaya kamu jangan dianggap berbohong, berdusta kepada mereka. Maka hari ini aku buktikan kepada mereka, inilah keberadaanku. Aku ada, bukan bohong. Nah, ketika Tuhan yang kami imani ini turun ke bumi menjadi manusia, menjadi awan ataupun api dalam konteks ekstensi, bukan berarti dia tidak maha kuasa. Tuhan kami tidak perlu turun ke bumi pun, dia sedang bertata di atas surga saja. Dia bisa melakukan semuanya, bisa. Tetapi tidak. Untuk kali ini enggak. Dia harus turun ke dunia untuk membuktikan keberadaannya. Bahwa saya bukanlah pembohong, tetapi saya benar-benar ada. Supaya apa? Supaya kalian percaya ketika Musa, ataupun Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo, ketika mereka berbicara kepada kalian tentang saya, ataupun mereka memberitakan nama saya kepada kalian tentang saya. Supaya apa? Supaya kalian senantiasa percaya kepada mereka. Karena aku telah membuktikan kepada nenek moyangmu bahwasan aku ada.
Ini fungsinya Tuhan kami menjadi manusia ataupun menjadi awan ataupun menjadi api. Bukan berarti tidak maha kuasa, enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya katakan tadi. Anda menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya para nabi, sudah saya katakan tadi. Tuhannya para nabi itu maha kuasa, Tuhan Anda tidak maha kuasa. Anda mengatakan enggak, setiap malam Tuhan kami turun, itu dalam konteks membukakan pintu rahmat. Allah SWT membukakan pintu rahmat itu pada hari Jumat. Tetapi hari-hari yang lain Allah SWT tidak membukakan pintu rahmat, tidak ada ayatnya. Allah SWT akan membuka pintu rahmat itu pada setiap hari Jumat malam. Tetapi malam-malam yang lain tidak ada. Nah, ini menjadi permasalahannya. Tuhan Anda turun ke langit bumi untuk mengabulkan permohonan daripada umatnya. Jika memang Tuhan Anda adalah maha kuasa, untuk apa dia harus turun ke langit bumi? Seharusnya dia bertata di tempat yang paling tinggi, dia tinggal mendengarkan permohonan-permohonan daripada ciptaannya atau umatnya, lalu dia mengabulkan. Untuk apa dia harus capek naik turun, setiap malam naik turun. Seperti orang bekerja di PT kan, pakai shift. Masuk jam 8 malam, jam 11 dia balik. Masuk jam 11, jam 2 dia balik. Masuk jam 2 pagi, fajar tiba dia balik. Masa Tuhan bolak-balik setiap hari? Tuhan kami itu menyatakan ekstensi kepada ciptaannya itu terjadi hanya pada zaman nabi-nabi dulu. Tetapi zaman sekarang tidak berlaku lagi. Karena umat manusia sudah percaya dengan pernyataan dia kepada nabi-nabinya. Nah, Tuhan Anda dari dulu sampai sekarang capek bolak-balik naik turun terus. Kemahakuasaan di mana ini sekarang? Tuhan kami sudah saya ulang sekali lagi ya buat netizen Kristen ya. Tuhan kita itu memang benar naik turun dulu itu benar. Tetapi terjadi pada zaman Nabi. Tidak berlaku untuk sekarang. Tetapi Tuhannya Bang Juma masih berlaku dari dulu sampai sekarang itu setiap malam tuh naik turun. Besok naik malamnya turun lagi. Besok pagi fajar terbit dia naik lagi. Malamnya jam 8 dia turun lagi. Kan naik turun setiap malam itu. Naik turun. Nah ini game bagaimana seperti ini? Silakan Bang, udah. Oke, terima kasih ya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi saya closing ya terkait dengan Tuhan ya. Jadi kalau Tuhannya itu palsu, maka percayalah keselamatannya pun pasti keselamatan palsu. Nah, saya beberapa kali menganalogikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, tetapi dia bisa memberikan kemudian akal kepada manusia untuk menemukan keberadaannya. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Terjadinya siang dan malam bukti adanya Allah. Sekarang ini di Makassar ini udah jam 5 lewat 16 menit. Apakah kemudian Bapak Presiden kita yang membuat matahari bergeser? Atau ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian membuat matahari bergeser sampai sekarang ini sudah hampir gelap? Tentu tidak. Tetapi siapa? Dialah Allah, Tuhan. Ya meski kemudian orang-orang Kristen meminta untuk Tuhan ini menyatakan wujudnya di atas muka bumi, kami katakan baca kitab saudara yang mengatakan Tuhan mustahil kemudian bisa turun di atas muka bumi. Kenapa? Langit bahkan seluruh langit yang menaungi langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang manusia saja itu tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam bola kasti. Kenapa? Karena bola kasti itu masanya kecil dibandingkan manusia. Bagaimana dengan pencipta alam jagat raya ini? Ingin masuk ke dalam bola kasti itu tidak mungkin. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Dengan meyakini bahwa alam semesta ini itu jelas ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu tentu maha suci. Yang menciptakan itu tentu maha tinggi. Bukan dia yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya Al-Quran menerangkan itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia saja. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini yang benar. Dia Allah itu adalah apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu adalah ciptaannya. Wa ma kana li basari ayyukallimahullah illa wahya aw min warai hijab. Jadi Allah itu tidak akan nuzul ke atas muka bumi secara wujud. Melainkan dia datang menyatakan diri melalui perantaraan utusan. Apakah itu wahyu, di balik tabir, atau itu malaikat, atau melalui nabi dan rasul-rasulnya. Itulah Allah yang benar. Sehingga manusia mengenal penciptanya itu dengan adanya penglihatan mata, pendengaran telinga, indera perasa yang ada pada dirinya. Dia akan mengatakan,
Tuhan itu maha benar-benar ada. Contoh, petik buah mangga. Ada enggak manusia yang bisa kemudian membuat buah mangga itu rasanya seperti ini, yang mengedit rasanya agar seperti ini? Enggak ada. Tidak ada manusia yang kemudian bisa membuatnya seperti itu, enggak ada. Tetapi dialah yang maha halus, dialah yang maha gaib. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ada beberapa poin. Keberadaan Allah itu juga dibuktikan dengan hadirnya hukum-hukum yang mengatur berbagai hal yang ada di atas muka bumi ini. Arah gerak makhluknya, kemampuan potensi makhluknya, seperti misalnya manusia punya badan yang bisa ruku, bisa sujud, bisa berdiri, bisa berlari dan seterusnya. Itu bukti bahwa ada yang mengatur semua itu. Berbagai makhluk yang ada di alam semesta ini memiliki fungsi, yang mana fungsinya ini memiliki punya peranan masing-masing untuk menstabilkan alam. Misalnya bagaimana ikan di laut, fungsinya seperti apa? Ikan di laut fungsinya untuk beranak, bertelur, dan memperbanyak keturunan. Supaya apa? Supaya keberadaannya itu berfungsi untuk melanggengkan, meneruskan keberadaan manusia yang membutuhkannya. Manusia juga dibutuhkan dengan adanya kotoran manusia. Makhluk-makhluk lain juga mengurai untuk mendapatkan makanan. Begitu seterusnya diatur sedemikian rupa oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian bukti adanya Allah, tidak ada satupun makhluk yang ada di atas muka bumi ini ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Oleh sebab itu, kehadiran makhluk berarti ada yang mengadakan, ada yang mengaturnya, ada yang menciptakan. Sebelum Maria diperintahkan untuk hamil, dia tidak pernah hamil. Sebelum Maria melahirkan seorang anak, dia tidak pernah punya anak. Sebelum kemudian anak ini diciptakan, dia belum pernah ada sebelumnya. Jadi itulah bukti bahwa ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah yang maha tinggi, maha suci dari kelemahan yang seperti disifati oleh makhluk. Ini yang perlu saudara pahami. Sedikit lagi. Terbukti dengan adanya panca indera yang saya maksud, mulai dari mata, pendengaran, kemudian lidah yang kita punya, penciuman, peraba yang sejati yang ada pada diri manusia, itu semua terkait dengan wujud daripada keberadaan Allah. Artinya potensi yang ada pada diri kita, kesempurnaan biologis yang kita punya, siapa yang buat? Yesus? Nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus. Lalu kalau bukan Yesus, lalu siapa? Tuhannya Yesus lah yang membuat itu. Itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sulit, karena teman-teman Kristen itu membutuhkan Tuhan seperti orang-orang pagan. Harus nuzul, harus datang, harus jalan bersama dengan manusia, ngopi bareng. Nah, itu nggak disifati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sementara makhluk itu punya dimensi terbatas. Bukti, Yesus terbatas. Siapa lagi? Musa terbatas. Siapa lagi? Abraham terbatas. Siapa lagi? Semuanya terbatas. Bahkan Roh Kudus pun terbatas. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan yang maha benar, Tuhan yang benar itu tidak maha terbatas. Tidak ada batas baginya. Logikanya gini. Bagaimana orang itu bisa mengetahui bahwa di tempat ini itu terdapat hewan. Meski hewannya tidak bisa kita lihat. Dengan cara apa? Dengan cara melihat jejaknya. Dengan adanya jejak hewan membuktikan bahwa di situ ada hewan. Pasti ada hewan di situ. Kenapa? Karena ada jejaknya. Nah, begitulah Allah. Bagaimana Allah bisa kita tahu? Karena ada jejaknya. Apa jejaknya? Alam semesta ini. Alam semesta ini adalah jejak-jejak Allah. Bukti adanya Allah karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Kalau yang menciptakan itu tidak ada, maka ciptaan itu mustahil ada. Kenapa? Karena dirinya sendiri nggak ada. Bagaimana mau menciptakan? Nah, kebetulan sekali alam semesta ini ada, nyata, wujud, maka sudah pasti diciptakan oleh yang maha wujud, yang maha ada. Tetapi karena keterbatasan kita tidak mampu melihatnya. Itu sebagai penutup dari saya. Maka keselamatan itu hanya diperoleh kepada mereka yang menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau menyembah kepada Tuhan yang hanya diimani berdasarkan keinginan dan hawa nafsu, maka itu akan menjadi kecewa nanti di ujung hidupnya. Demikian dari saya. Terima kasih Saudara Meme, saudara yang saya hargai, yang saya cintai. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah sehingga kita bisa bersama-sama di dalam surga. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
atas Moderator. penjelasannya. Ya, Bang. Sebentar moderator. Ya. Ya, baik. Terima kasih buat Bang Juma dan juga moderator ya, ataupun yang mempunyai room ya, yang sudah memfasilitasi antara saya dengan Bang Juma. Itu yang pertama. Yang kedua, buat netizen ya, khususnya kepada netizen Muslim, khusus pribadi dari saya, bahwasan ketika saya memaparkan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ataupun telah menyakiti hati kalian, tolong dimaafkan, karena ini hanyalah sebuah diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi, dan sebaliknya juga demikian kepada teman-teman Kristen ketika Bang Juma, dia memaparkan dalil-dalil ataupun dia mengucapkan lisannya, telah menyinggung Anda ataupun menyakiti Anda, tolong dimaafkan karena ini hanyalah sebuah perdebatan. Dan memang perdebatan antara Islam dan Kristen ini sampai kiamat pun akan terus berlanjut. Jadi buat teman-teman Muslim dan Kristen yang sedang menyimak, tolong dipahami ya. Jadi kami di sini tidak ada niat untuk menghujat, tetapi kami di sini hanya memberikan edukasi. Itu pun jikalau memang ilmu kami melebihi daripada kalian. Tetapi kami yakin bahwasan kalian mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada kami, tetapi kalian tidak mau naik ya. Terima kasih, itu saja. Iya, makasih Saudara Meme. Terima kasih Meme Bos dan Gurunda Juma. Alhamdulillah diskusi kita sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan gimana tentang akun yang satunya? Jadi saya baru sadar kalau Gurunda nggak pakai yang akun yang tadi ya. Iya Bang, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Nggak apa-apa. Ya, baik. Buat netizen di luaran sana yang menonton acara debat untuk sore hari ini, kami ucapkan semoga ini bisa menjadi edukasi dan keilmuan ya buat kita masing-masing, untuk keimanan ya, untuk keimanan kita juga masing-masing. Dan akhirnya diskusi ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke hostnya. Silakan Bang. Oke, saya izin turun ya. Ya, siap Bang. Iya, saya juga silakan, demikian. Terima kasih atas waktunya Bang Zuma. Mudah-mudahan kita bisa diskusi kembali, bisa silaturahmi lagi Bang Zuma ya. Salam untuk keluarga di sana. Baik, makasih. Ya, untuk Bang Meme juga demikian ya. Udah turun. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang di bawah ini sudah banyak banget yang mau diskusi sepertinya. Karena kita konsepnya tadi adalah hanya 2 orang narasumber, jadi kita tidak yang lainnya, narasumber yang lainnya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang ada di live chat. Kalau Bang Zuma ada waktu, silahkan mampir-mampir lagi di sini, Bang. Oke, siap. Untuk saat ini saya pamit ya. Kebetulan yang teman yang mau jemput itu ada ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Juma. Iya, sama-sama. Ya.